Hei 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 dari Semarang. Kieu lah jeung Kurawa teh. Halo teman-teman, balik lagi bersama saya Mr. Gindi. Prof barudak. Terima kasih untuk kalian yang selalu always dan tidak pernah neper, yang selalu stay on di channel ini. Mohon maaf selama ini saya jarang upload ya, karena saya sibuk ngasong gitu di jalan. Di kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah film yang berjudul Flawless. Siapa yang menyangka pria yang lebih dari 70 tahun yang bernama Hope, di mana kaki dan tangannya sudah tidak fleksibel lagi, namun ia mampu mencuri 2 ton berlian. Tanpa adanya aksi bobok-membobok, dia mampu membawa berlian itu. Penasaran dengan ceritanya? Yuk langsung saja tarumpak barudak dan go robas ke videonya. Film ini diawali dengan diperlihatkannya seorang wanita yang bernama Casey. Ia merupakan seorang wartawan yang akan membuat sebuah majalah tentang wanita yang pertama kali memasuki dunia kerja pada tahun 1960-an, di mana pada tahun itu para pria masih mendominasi dalam dunia kerja. Yang artinya pada tahun tersebut kebanyakan dari wanita hanya bisa nyeseh, ngepel, nyangu, dan menggibah saat tetangga mempunyai motor baru. Akan tetapi wanita tua yang diwawancari oleh Casey yang bernama Laura, ia pernah menjabat sebagai manajer senior di perusahaan yang bernama London Diamond Corporation. Kemudian Laura menunjukkan sebuah berlian langka yang ia curi dari tempat kerjanya. I stole it from London Diamond. You've been in prison, that's where you've been. Adegan pun berpindah pada tahun 1960, di mana Laura masih terlihat cantik dan bahenol, namun di usia yang ke-38 tahun, ia masih aktif berkarir dan belum menikah. Setiap hari, Laura selalu masuk kerja lebih awal dan pulang paling akhir. Meski dia begitu bertanggung jawab atas pekerjaannya, saat didirikannya cabang ke 1224, bos perusahaan yang bernama Tuan Milton mengadakan meeting untuk membahas kerusuhan di salah satu tambang miliknya. Dan di sini, Laura membuka suara bahwa perusahaan harus bekerja sama dengan pihak Rusia yang telah mengambil alih daerah itu, agar mendapatkan izin di daerah tersebut. Namun, di akhir meeting, Tuan Milton menunjuk salah satu rekannya untuk menjadi direktur di perusahaannya, yang dimana posisi tersebut sangat diinginkan oleh Laura. Meskipun Laura sedikit kecewa dengan keputusan bosnya, Laura hanya melampiaskan kekecewaannya dengan menulis di selembar kertas, "Jangan menyerah, kerja keraslah, kamu akan menang." Menulis untuk menenangkan dirinya sendiri. Kemudian, keesokan harinya saat Laura di kantor, ia menemukan tulisannya sudah ada yang membalas, "Kamu takkan pernah sukses ya?" Dan di belakangnya ada sebuah tiket untuk menonton film. Karena Laura ingin tahu, akhirnya ia memutuskan untuk pergi menemuinya. Tapi ketika ia tahu orang yang ia temui bukanlah Atta Halilintar, melainkan Patua Hope yang merupakan seorang OB di kantornya. Hal ini membuat Laura sangat marah dan ingin segera pergi, karena Laura mengira bahwa Hope ingin mengencaninya. Namun, Hope meyakinkan Laura dan segera mengeluarkan tulisan yang dulu pernah ia buang. Kemudian, Hope berkata, "Kamu tak akan maju. Tak hanya itu, kamu juga akan dipecat karena kamu tahu semua rahasia perusahaan. Dan rahasia itu hanya posisi di atas saja yang tahu. Jadi untuk melindungi perusahaan hanya akan memecatmu." Untuk membuktikan perkataan Hope, Laura langsung mencari dokumen di ruangan sekretaris Tuan Milton dan kemudian menemukan berkas pemecatan atas nama dirinya. Laura pun sangat kecewa dan memutuskan untuk menemui temannya yang bernama Reynold, yang juga bermitra dengan perusahaan London Diamond untuk meminta sebuah pekerjaan di perusahaan yang pernah ia tawari. Akan tetapi, lawan bicara Laura bahwa bos Milton sudah melapor kepada perusahaan yang bekerja sama dengan London Diamond untuk tidak menerimamu. Hal itu membuat Laura cemas sepanjang malam karena masih mempunyai kreditan kulkas, magicom, setrika kepada Pak Busit selaku tukang kredit di kampung saya. Akhirnya, Laura pun memutuskan kembali menemui Patua Hope yang sedang menonton anjing malapan.
Karena Laura pintar, ia sudah tahu bahwa Hope ingin mengajaknya mencuri berlian. Tanpa banyak basa-basi, Patua Hope pun langsung mengajak ke rumahnya. Di sini, Hope tak banyak bicara dan langsung pada intinya bahwa ia ingin mencuri berlian di dalam gudang. Tapi kesulitan terbesarnya adalah kode masuk gudang tersebut. Kemudian Patua Hope meminta Laura besok agar datang ke pesta yang diadakan di rumah bosnya untuk mendapatkan kode berlian. Setelah itu, Hope berbicara kepada Laura. Setelah masuk gudang, dia hanya akan mengambil 1 gelas berlian. Jika dia berhasil, setengah kehidupan Laura tidak akan cemas. Laura berpikir bahwa perusahaan tidak akan sadar jika hanya kehilangan separuhnya. I'll be retired and you'll have been. Singkatnya, Laura pun datang ke pesta bos Milton. Tak hanya itu, rekan bisnisnya yang bernama Tuan Clifton selaku bos perusahaan asuransi yang menjamin perusahaan London Diamond datang memeriahkan pesta tersebut. Tetapi, Laura hanya fokus untuk mencuri kode masuk gudang yang berisi 2 ton berlian. Bukan hanya parasnya yang cantik, Laura juga mempunyai skill maling yang mumpuni, di mana saat semuanya lengah, ia justru kekerayapan masuk ke kamar bosnya. Kemudian, ia mencari di semua laci, tetapi tidak menemukan kode tersebut. Lalu, tiba-tiba, Laura mendengar suara langkah kaki yang menuju kamar bosnya. Laura pun cepat bersembunyi dan melihat bosnya masuk, membuka lemari berangkas, lalu mengambil sesuatu, kemudian ia keluar lagi. Dan kode berangkas itu pun akhirnya dilihat oleh Laura. Kemudian Laura menggunakan kesempatan itu untuk membuka kode berangkas tersebut dan sukses mendapatkan kode masuk gudang berlian. Keesokan harinya, Laura menemui Patua Hope dan memberikan kode gudang tersebut. Tetapi setelah tahu perusahaan dipasangi CCTV, Laura pun ingin membatalkan niatnya untuk mencuri berlian. Jadi, Laura segera menemui Hope dan menyuruh Hope untuk membatalkan rencananya. We have to call it off. They've installed security cameras. Akan tetapi, si Patua Hope tidak ingin membatalkan niatnya. Dan di sini, Laura memberitahu bahwa teknik kamera sekarang masih cacat. Walaupun ada 8 kamera, tapi hanya 4 layar untuk memonitor. Artinya, Hope hanya punya waktu 60 detik untuk bertindak. They reappear in the order they leave, so each image is off screen for 6. Laura pun melihat Hope yang sudah tua berpikir bahwa 60 detik tidak akan cukup untuk melancarkan aksinya. Akan tetapi, Laura yang melihat pria tua yang negreg dan penuh tekad langsung mempunyai ide bahwa ia akan menelpon penjaga yang mengawasi kamera supaya bisa mengalihkan perhatiannya. Keesokan harinya, mereka berdua mengatur sebuah rencana. Dan di sini, si Patua Hope masuk ke ruangan CCTV untuk bersih-bersih dan memantau kamera, agar dia tahu kapan harus bertindak dan melancarkan aksinya. Setelah itu, Hope bersembunyi di bawah kamera. Menunggu waktu yang tepat, lalu dengan sekuat tenaga, Hope berlari menuju gudang berlian sambil membawa alat pel. Dan di sisi lain, Laura menggunakan telepon umum untuk memperpanjang waktu Hope. Tapi telepon tidak bisa terhubung karena sambungannya terputus. Laura pun panik dan berlari mencari telepon umum yang lainnya. Sementara itu, si Patua Hope belum berhasil membuka pintu berlian itu karena ia gugup. Akhirnya, setelah ia tenang, Hope bisa masuk ke dalam gudang, tapi Hope sudah lewat waktu dari 60 detik. Lantas, kenapa dia bisa lolos ya? Ternyata orang yang menjaga CCTV loba barang hakan dan juga gangguan dari Laura yang membuatnya tidak memperhatikan kamera. Pagi harinya, staf perusahaan terkejut berlian di dalam gudang sebanyak 2 ton hilang dalam semalam.
Laura berpikir Hope hanya akan mengambil satu gelas, tetapi di dalam gudang tidak tersisa satupun. Laura merasa dirinya telah ditipu, kemudian Laura menemui si patua Hope dan menyuruhnya untuk mengembalikan berlian yang ia curi. Tetapi ia menolaknya dan malah menyuruh Laura untuk tetap stay cool dan bekerja seperti biasa. Do exactly what we discussed. Keep to your routine and we'll talk. Di dalam meeting, Bos Milton tidak ingin gegabah. Dibanding melaporkannya kasus ini kepada polisi, ia memilih lapor kepada pihak asuransi karena akan mencoreng nama baik perusahaan. Bos asuransi pun ikut membantu dengan membawa tim penyidik, tapi hasilnya tetap nihil. Bos Milton pun sangat marah dan murka sampai ada pengkhianat di dalam perusahaan. To the dregs this time. That's correct, as is the nature of this inventory. Kemudian ada orang tidak dikenal mengirim surat kepada Tuan Milton untuk menebus berliannya dengan harga 100 juta dolar Amerika dalam kurun waktu 48 jam. £1,000,000 payable within 48 hours. Lalu Tuan Milton meminta bos asuransi untuk membayar kerugian ini, tapi bos asuransi tidak ingin membayar uang tebusan tersebut dan memilih membeberkan berita ini kepada media. Tapi hal tak terduga justru mempengaruhinya karena setelah Bos Milton tahu kasus ini sudah tersebar, Bos Milton pun langsung kena serangan jantung dan mati di tempat. Akhirnya, bos asuransi harus mengganti rugi untuk 2 ton berlian dengan harga 100 juta dolar. Setelah uang ditransfer, mereka menemukan alamat kertas kosong, yang artinya uang tebusan hilang dan berlian tidak dikembalikan. Setelah banyak penyelidikan, semua bukti mengarah ke Laura, membuat Laura panik dan merasa ditipu sehingga Laura pun tidak bisa menahan kebingungannya dan berlari ke toilet untuk menenangkan diri. Akan tetapi, saat mencuci wajahnya, ia tidak sengaja menjatuhkan anting ke dalam pembuangan air di kloset. Akhirnya, membuat Laura sadar bahwa benda padat seperti berlian akan mudah mengalir di dalam air. Setelah tahu Hope membuang berliannya ke dalam air, Laura pun langsung pergi ke solokan yang berada di samping perusahaan dan berniat mencarinya ke bawah. Sesampainya di bawah, ia menemukan Hope dan semua berlian yang ia curi. Setelah bertemu Laura, patua Hope menceritakan mengapa ia mencuri berlian itu. Semua berawal dari 15 tahun lalu, di mana dulu saat istri Hope sakit, asuransi Tuan Clifton tidak mau membayar biaya berobat untuk istrinya. Setelah tahu perusahaan London Diamond memakai jasa asuransi Tuan Clifton, Hope merencanakan untuk mencuri berlian tersebut agar bisa membalaskan dendamnya. Laura mempunyai jasa besar karena menemukan berlian yang dicuri. Laura berpikir akan mendapatkan kenaikan jabatan, tetapi setelah menunggu 1 bulan lamanya, Laura tidak pernah mendapatkan kenaikan jabatan itu. Karena pada saat itu, wanita masih dipandang sebelah mata. Dan akhirnya, Laura pun memutuskan untuk keluar dari perusahaan London Diamond. Tak lama kemudian, Laura tersadar bahwa Hope memberikan rekening yang berisi uang 100 juta dolar atas nama dirinya. Hal itu membuat Laura sangat tertekan karena butuh waktu 40 tahun untuk menghabiskan uang tersebut. Selama bertahun-tahun lamanya, Laura menghabiskan uang tersebut untuk beramal dan bermain togel. Dan filmnya pun tamat. Untuk kesimpulan dari film ini, Untuk kesimpulan dari film ini, silakan kalian untuk simpulkan sendiri di kolom komentar. Jika ada waktu, saya akan membalas. Bukannya sombong, tapi saya sibuk untuk ngasong hari-hari ini ya. Jangan lupa untuk share, komen, dan subscribe video ini, oke? Yuk, dadah.